kelas 5C Mita Salam Ambon. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang simbiosis dengan media poster yang saya buat. Dalam kehidupan ini tentunya kita tidak akan terlepas dari hubungan dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup, kita akan mencoba untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, interaksi yang erat antara dua makhluk hidup di dalam ekosistem dinamakan simbiosis. Di dalam kehidupan banyak sekali terjadi simbiosis baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Secara garis besar ada 3 jenis simbiosis yang sering ditemui dalam kehidupan. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Penasaran seperti apa penjelasan dari ketiganya? Yuk simak uraian berikut. 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Sebagai contoh adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu hinggap di atas bunga untuk menghisap madu yang terdapat pada bunga. Sedangkan timbul baliknya adalah bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk penyerbukan, di mana kaki kupu-kupu yang hinggap di bunga akan ditempeli serbuk sari dan kemudian akan menempel pada putik apabila kupu-kupu bergerak di sekitar bunga. Serbuk sari kemudian bertemu dengan putik dan terjadilah penyerbukan. Contoh lainnya dari simbiosis mutualisme adalah manusia dan bakteri. Dengan adanya bakteri Escherichia coli, manusia terbantu untuk bisa mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di usus besar. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh bakteri Escherichia coli adalah mendapatkan makanan dari sisa-sisa pembuangan pada usus besar. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Simbiosis komensalisme contohnya terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Biasanya sisa-sisa makanan akan berjatuhan. Di saat sisa-sisa makanan jatuh, ikan remora bakal menempel dengan ikan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan dari hiu. Ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Selain pada ikan remora dan ikan hiu, contoh dari simbiosis komensalisme lainnya adalah tanaman anggrek dan pohon mangga. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Dengan menempel pada pohon, sementara pohon tidak dirugikan dalam hal apapun. Ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yang terakhir ini cukup dibenci. Pasalnya, simbiosis parasitisme adalah kebalikan dari simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak yang lain. Contoh hubungan yang merupakan simbiosis parasitisme terjadi pada nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena mendapat terjangkit penyakit berbahayanya. Contoh lainnya adalah benalu dan pohon sebagai tanaman inangnya. Benalu akan menempel pada tanaman inang dan mengambil makanannya. Jika hal ini berlangsung lama, maka inangnya akan mati. Benalu mendapatkan keuntungan
Kera memperoleh makanan, tetapi tanaman inang menjadi rugi karena makanannya habis dihisap oleh benalu. Jadi itulah 3 jenis simbiosis di dalam kehidupan kita. Dan ternyata simbiosis sudah lama dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam kajian Islami, simbiosis merujuk surah At-Taha ayat 50 yang Qala rabbuna allazi ata kulla shay'in khalqahu summa hada. Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Berdasarkan buku tafsir ilmu mengenai hewan dalam perspektif Al-Quran dan Sains 2012 dijelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal, naluri, serta kodrat alamiah kepada semua makhluk termasuk hewan untuk melangsungkan kehidupannya. Salah satu naluri yang dimilikinya ialah untuk bekerja sama di antara sejenisnya, baik yang menguntungkan kedua belah pihak maupun salah satunya. Kita sebagai manusia harus selalu berusaha menjalani simbiosis mutualisme dengan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Jangan sampai menjadi parasit yang bisa merugikan pihak lain. Islam mengajarkan agar kita selalu berupaya menjadi pihak yang memberi manfaat pada setiap interaksi yang kita lakukan dengan orang lain dan sangat melarang menjadi pihak yang merugikan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas," yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka makin banyak manfaat dirimu untuk orang lain, semakin banyak pula keberkahan yang Allah beri. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.